Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan usia, keberkahan rezeki, keberkahan kesehatan selalu menyertai kita. Kesadaran di dalam hati atas besarnya nikmat dan karunia Allah terhujam, sehingga kita selalu berusaha bersyukur kepada Allah. Baik bersyukur dengan hati, menyadari atas diri kita sangat bergantung dan sangat membutuhkan Allah. Kesadaran di dalam lisan senantiasa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah serta memuji Allah sebanyak-banyaknya. Dan bersyukur dengan anggota tubuh kita, yaitu berusaha untuk menegakkan ketaatan, kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim serta Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, masalul mu'min kamasalin nahlah. Jadi kata Rasul, mukmin itu seperti lebah. Idza akala thayyibah. Ya, jika yang dia makan, maka pasti yang makannya itu yang baik-baik. Terus ketika dia mengeluarkan sesuatu, ya, maka yang dikeluarkannya juga pasti baik. Dan jika dia hinggap di satu ranting, maka dia tidak merusak dan tidak mematahkannya. Jadi Rasulullah SAW ya menyamakan atau memperumpamakan karakter mukmin itu seperti karakter lebah madu. Yang pertama, tidaklah madu itu memakan kecuali makanan yang baik. Kita tahu bersama bahwa lebah madu itu hanya mengkonsumsi saripati bunga. Maka sebagai seorang mukmin, kita pun tidak boleh mengkonsumsi yang buruk-buruk, harus yang baik-baik. Baik untuk jasad kita, baik untuk hati kita, baik untuk pikiran kita. Seorang mukmin layaknya tidak memasukkan ke dalam pikirannya kecuali berita-berita yang baik yang bisa membangun keimanan, ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Seorang mukmin juga tidaklah pantas yang memasukkan ke dalam hatinya keyakinan-keyakinan kecuali keyakinan yang baik yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, dan rasa harap ya yang besar kepada Allah, sehingga hanya bergantung dan bertawakal kepada Allah. Juga memasukkan ke dalam hati perasaan-perasaan ya yang bisa membawa dia untuk maksimal menegakkan ketaatan, maksimal menegakkan kepatuhan kepada Allah. Meskipun ketaatan dan kepatuhan itu dilaksanakan ya mastata'tum, kemampuan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Itulah yang disebut memasukkan yang baik itu ya, sebagaimana lebah hanya mengkonsumsi yang baik. Juga tidaklah masuk ke dalam perut seorang mukmin kecuali makanan-makanan yang halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Artinya ya, kalau lebah saja dia hanya mengkonsumsi yang baik, maka kita sebagai seorang mukmin harus mengikuti lebah gitu ya, hanya mengkonsumsi yang baik. Agar apa? Agar kalau yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang baik, maka yang keluar dari diri kita pun adalah kebaikan. Sebagaimana lebah, karena dia mengkonsumsinya hanya saripati bunga itu ya, maka yang keluar dari dirinya pun madu gitu kan. Coba kalau lebah itu makan oncom sama jengkol, kira-kira yang keluar apa kan begitu ya. Maka kita pun sama ya, seorang mukmin itu hanya memakan yang halal, memasukkan ke dalam hati keyakinan-keyakinan yang baik, keyakinan-keyakinan yang benar, juga memasukkan ke pikirannya ilmu-ilmu yang benar, itu ilmu-ilmu yang baik, sehingga pasti akan keluar dari dirinya juga hal-hal yang baik, itu yang positif. Bayangkan kalau seorang manusia yang memasukkan perasaan, misalkan merasa benar, ya merasa benar, itu merasa dirinya itu selalu benar dan tidak salah, ini adalah satu perasaan yang pasti ketika itu yang ada di hati, maka akan keluar sikapnya itu apa?
sombong gitu ya, merasa paling baik, paling benar, sehingga memandang orang itu ya salah semua gitu. Nah, ini efek daripada memasukkan perasaan yang tidak baik gitu. Padahal Quran ya telah menjelaskan dalam surat An-Najm surat 53 ayat 32, Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqo." Janganlah kalian merasa diri kalian itu suci, kata Allah ya itu. Kenapa? Karena wa huwa a'lamu bimanittaqo. Karena sesungguhnya Allah paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Tapi kalau perasaan benar, perasaan suci ya, perasaan diri itu tidak pernah melakukan kesalahan, ada di hati bercokol itu ya, karena menerima doktrin yang seperti itu, mengarahkan seperti itu, maka akan tumbuh di diri kita itu apa? Keyakinan-keyakinan mirip Khawarij gitu ya, yang memandang orang itu salah semua gitu, kafir semua, seakan-akan yang beriman itu cuma dia saja itu. Nah, ini adalah efek dari masuknya informasi yang tidak baik ke dalam hati. Begitu juga jika masuk ke dalam tubuh itu makanan yang haram itu, maka efeknya adalah malasnya mengerjakan ibadah, malasnya mengerjakan ketaatan. Tapi kalau yang masuk ke dalam tubuh itu adalah makanan yang halal, maka akan keluarlah ya gitu hal-hal yang positif dari dirinya. Ya, makanya kalau kita melihat penjelasan para ulama ya itu, salah satu sebab Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin yang adil itu karena beliau adalah anak yang tumbuh besar ya dari harta yang halal itu ya. Seorang pribadi yang dididik oleh orang tuanya ya, dibesarkan oleh orang tuanya dari harta yang halal. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu kalau kata para ulama adalah produk harta halal. Ibunya menjaga yang diri dari yang haram, bapaknya juga sama, sehingga keluarlah anak yang memiliki perilaku yang baik gitu. Ya. Nah, maka oleh karena itu saudaraku ya, harus kita ingat bahwa Rasul memperumpamakan seorang mukmin itu seperti lebah, itu hanya mengkonsumsi yang baik dan tidak mengkonsumsi yang buruk, maka yang dikeluarkannya pun adalah yang baik gitu ya. Maka mukmin juga harus begitu gitu ya. Harus yang masuk ke dalam hatinya, yang masuk ke dalam pikirannya, masuk ke dalam perutnya itu harus yang baik, jangan yang buruk gitu. Karena kalau misalkan seorang mukmin itu masuk ke dalam hatinya dan pikirannya itu adalah doktrin-doktrin yang mengajarkan kebencian gitu ya, kebencian kepada orang yang Al-Quran dan Sunnah tidak menyuruh kita untuk membencinya gitu, maka kita akan dapati ya bahwa pasti sikap dia itu akan menyesuaikan dengan apa yang diyakininya gitu ya. Seperti orang yang selalu dididik untuk menganggap bahwa segala yang beda dengan dia itu salah, segala yang beda dengan dia itu nggak benar di sisi Allah, maka dia akan memandang orang yang beda dengannya itu pasti salah. Ketika dia melihat ada orang yang perbuatannya nggak sama dengan dia dan yang dia terima dari gurunya atau yang tidak seperti diajarkan ustadznya, itu pasti dipandang salah. Kenapa? Karena tadi gitu ya, masuk ke dalam dirinya, masuk ke dalam hatinya doktrin yang salah, doktrin yang tidak benar, sehingga keluarlah dari dirinya sikap tidak benar, sikap yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah gitu. Begitu juga orang yang didoktrin atau diarahkan untuk suka memaksakan kehendak gitu ya, didoktrin memaksakan kehendak pribadi, seakan-akan Islam itu adalah agama yang kaku, yang memaksakan kehendak sendiri ya, didoktrinnya seperti itu, maka pasti itu ya, ketika dia ke doktrin itu masuk ke dalam hatinya, akan keluar dari pribadinya itu sikap-sikap yang kaku, sikap-sikap yang suka memaksakan kehendak dan suka seenaknya sendiri ya. Karena tadi segala sesuatu yang keluar dari diri kita itu tergantung apa yang masuk ke dalam diri kita, ke hati kita gitu. Maka harus paham lah gitu ya, bahwa
apa yang keluar dari diri kita itu gambaran daripada apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kalau kita melihat para sahabat itu ya, karena diajarkan Qur'annya langsung sama Rasul itu ya, yang bebas dari segala kepentingan, yang bebas dari segala kepentingan duniawi, yang bebas dari segala kepentingan pribadi, maka bisa kita melihat ya, karena yang masuk ke dalam Quran diri mereka adalah Quran yang benar-benar yang murni ya, itu yang bersih itu ya dari segala hal-hal yang tidak baik, maka lahirlah generasi yang hebat gitu ya, yaitu pribadi-pribadi yang robbani, yang keluar dari dirinya sikap-sikap robbani, yaitu sikap-sikap yang sejalan dan selaras dengan makna Al-Quran itu sendiri. Seperti Rasulullah menerima ajaran Quran dari malaikat Jibril ya, maka keluar dari diri Rasulullah itu akhlak yang Qurani, yang Masya Allah ya, penuh dengan hal-hal yang bisa menjadi inspirasi untuk segala bentuk kebaikan. Itu kan kita hari ini bisa melihat ya, ada orang itu belajar Quran, belajar hadis itu, tapi setelah belajar Quran dan hadis itu akhlaknya jadi aneh gitu ya. Misalkan itu ya, jadi gampang menyalahkan orang, sampai gampang mengkafirkan orang gitu ya. Bahkan ada yang berpendapat itu ya, di luar kelompoknya itu sesat semua. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Berarti ketika Quran masuk ke dalam dirinya, masuk ke dalam hatinya, ada kepentingan-kepentingan yang belum tentu sejalan dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, sehingga Quran masuk ke hatinya, masuk ke pikirannya, tapi karena di saat dia menerima Quran itu ada sisipan-sisipan kata yang tidak baik dan tidak benar, sehingga ketika Quran itu masuk ke hati, jadi satu keyakinan yang mengeluarkan sikap tidak benar, padahal yang diajarkan Quran ya. Khawarij juga pinter baca Quran ya, orang-orang Khawarij itu pinter baca Quran, mereka adalah orang yang ahli ibadah, tetapi karena mereka di dalam hatinya ada satu keyakinan yang salah, sehingga ya keluarlah dari diri mereka itu sikap yang salah itu ya, menghalalkan darah setiap muslim, memandang orang yang di luar kelompoknya adalah kafir semua. Nah ini maka harus waspada. Terus yang ketiga, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa ciri lebah itu adalah kalau dia berhinggap ya di satu batang pohon, bikin sarang di situ, maka lebah itu tidak akan mematahkan batangnya dan tidak akan merusak batangnya gitu ya. Artinya apa? Artinya lebah itu selalu berusaha untuk memberikan kebaikan ya dimanapun dia berada. Apa kebaikan? Ya memberikan madu itu ya. Maka seorang mukmin ya itu adalah seorang yang selalu menebarkan kebaikan kepada sesama dimanapun dia berada. Itu sebagaimana lebah itu ya, dia tidak akan marah ya, kecuali karena diganggu itu ya. Maka seorang mukmin pun harus begitu gitu ya, dia harus bisa memberikan banyak kebaikan kepada sesama. Kan Rasul sendiri yang mengatakan khairunas anfa'uhum linnas itu ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak memberikan manfaat kepada sesama. Nah maka kalau misalkan ada orang mengaku beriman itu ya, tetapi lidahnya, tangannya itu ya, itu membuat orang yang di sekitarnya itu nggak nyaman, terganggu, terusik ketenangan hidupnya. Nah ini perlu dipertanyakan, karena sesungguhnya mukmin itu adalah orang yang bisa menjaga orang lain ya dari keburukan lidah dan tangannya. Nah, sekali lagi Rasul mengatakan dalam hadis Imam Ahmad yang juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi bahwa mukmin itu perumpamannya seperti lebah, hanya memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Juga ketika dia hinggap ya di satu batang itu ya, berdiam di satu batang bikin sarang, maka dia tidak akan mematahkan batangnya, juga tidak akan merusaknya. Artinya mukmin itu adalah seseorang yang hanya memakan yang baik-baik, mengkonsumsi yang baik-baik, sehingga keluar dari dirinya segala bentuk kebaikan, perilaku-perilaku yang baik. Dan juga seorang mukmin adalah seorang yang ketika dia berada di satu tempat, dia menebarkan manfaat dan kebaikan, bukan merusak tempat itu ya. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tetapi mendatangkan kerusakan bagi lingkungan tempat dia tinggal, maka patut dipertanyakan keimanannya. Sekian dari saya, Akhirul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.